Ini kalau saya sebutkan begini, bukan hanya orang awam yang melakukan sia-sia ini, bukan hanya orang awam. Anda perhatikan ya, ketika saya sebutkan penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya orang awam, terkena kepada para penuntut ilmu, terkena kepada para dai, terkena kepada para ustadz, terkena juga kepada ulama. Banyak para dai juga yang menyanyikan waktunya dengan sia-sia. Seperti yang saya contohkan, kita masuk lembaga-lembaga dakwah atau pondok, bukannya dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca, sibuk dengan zikir, sibuk dengan bermanfaat, apa? Dengan baca koran, ngobrol yang sia-sia. Hatta dai-dai juga banyak yang menyanyikan waktunya dengan sia-sia. Banyak. Makanya kita harus betul-betul menghargai waktu ini. Kita akan ditanya lalu tentang waktu kita. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Bahkan juga kadang-kadang kita nggak sadar seorang dai ditelepon, ditanya oleh banyak orang yang dia bukan kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan. Habis waktunya dia. Yang waktunya kita ini sibuk dengan belajar. Saya dan antum sama. Kita nih sebagai talibul ilm harus sibuk belajar, sibuk baca. Kita nih baca kitab, baru berapa kitab kita tamatkan? Baru berapa kitab? Belum sampai ribuan kitab. Kalau kita bandingkan dengan para ulama terdahulu, kita jauh sekali antara langit dan bumi. Antum lihat Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, dia mengatakan saya masih muda di Baghdad itu baca 20.000 jilid kitab. Masih muda, 20.000 jilid kitab. Belum seperti kitab yang sekarang, tulisannya sudah bagus, dicetak dengan bagus. Masih tulisan tangan dulu. Tulisan tangan dan juga kertasnya nggak rapi seperti sekarang. Itu 20.000 jilid kitab dibaca. Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Kita satu kitab juga belum tamat baca. Bahkan yang berani lagi, yang keterlaluan, ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Karena banyak yang tampil dai-dai yang nggak ngerti, dai karbitan, yang nggak ngerti agama, ceramah. Ini ngerusak agama, orang-orang seperti ini, ngerusak agama. Nggak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu. Nggak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, nggak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Gak punya hak sama sekali berdakwah. Kenapa? Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ini manhajku, ini sunnahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, ala ilmin wa yaqinin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittabani, aku dan orang-orang yang mengikut aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Ya, dakwah harus dengan ilmu. Dakwah ala basirah, dengan dasar ilmu. Enggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu, dan itu nasihatnya para ulama. Enggak boleh. Yang sekarang ini dianggap gampang dakwah ini, apalagi menisbatkan diri kepada salaf, padahal nggak ngerti agama. Pejabat sekarang sudah berdakwah, baru punya jenggot sedikit sudah dakwah. Kapan dia ngajinya? Kapan nuntut ilmunya? Sudah berdakwah, nggak punya hak sama sekali dia berdakwah. Yang berhak dakwah orang yang punya ilmu, menguasai Quran, menguasai sunnah ala fahmi salaf, baru dia berdakwah. Kalau kita lihat kerusakan dakwah yang ada karena muncul orang-orang yang tidak berilmu, yang nggak punya faham. Mantan penyanyi dia harus belajar dulu, mantan pelawak belajar dulu, atau dia bekas apa lagi, pendeta, belajar. Bukan dia suruh ceramah cerita tentang dirinya, nggak boleh dalam Islam. Perbuatan dosa dia wajib dia tutup, nggak boleh ceritakan pada manusia. Karena Nabi menyebutkan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali yang mujahir. Mujahir artinya orang-orang terang-terangan berbuat dosa. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup, dia ceritakan lagi kepada orang lain. Perbuatan dia yang lalu tutup, nggak boleh ceritakan pada orang lain, nggak boleh dalam Islam.
Tutup, tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, belajar agama ini. Paham antum? Ya. Sekarang kita masuk